Kita kembali berdialog terkait dengan breaking news mengawal sidang Ahok. Saya ke Pak Mas Duki. Ini tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Nikolai mengenai riwayat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan Pak Ahok begitu. Bukan cuma para petinggi dan pengurus wilayah NU, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyesalkan sikap dan pernyataan Pak Ahok yang dinilai merendahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menurut Pak JK, ya kalau seorang pemimpin terlalu sering minta maaf itu karena terlalu sering melakukan kesalahan yang sama. Pak Mas Duki melihat ini? Iya, jadi sampai seorang Wakil Presiden memberikan komentar seperti itu. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh di NU berkomentar yang hampir sama lah ya. Bahkan seorang yang sangat pluralis seperti tokoh namanya Ulil Absar Abdallah misalnya menyatakan bahwa ini terdakwa ini sudah menjadi persoalan dalam kehidupan kerukunan beragama di Indonesia. Jadi ini bermasalah itu orang ini seperti itu. Makanya orang banyak mengatakan itu ada dalam istilah itu ada perbedaan antara watuk dengan watak gitu ya. Kalau watuk itu ya orang sakit batuk bisa diobati. Tapi kalau watak itu ya melekat. Karakter melekat pada orang. Saya kira maksudnya Pak JK itu. Jadi ini adalah persoalan watak. Jadi kalau dikit-dikit minta maaf ya susah karena di dalamnya ada watak yang sulit berubah. Lah ini yang memang menjadi persoalan. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang seperti ini walaupun taruhlah kita dari MUI, dari NU ingin ada suasana yang dingin, tapi kalau persoalannya persoalan watak susah juga kita jadinya dibikin repot juga nantinya. Oke, Pak Mas Duki tadi di jeda sempat menyinggung soal keberatan dari pihak Kiai Haji Ma'ruf Amin, PBNU juga yang merasa kesal dengan pernyataan Pak Ahok ketika di persidangan pekan lalu yang sempat menyinggung soal quorum dan segala macam. Iya, itu memang relevansinya kurang tepat ya, karena seperti kita tahu Majelis Ulama Indonesia itu di dalam memutuskan fatwa ataupun hal-hal yang strategis lainnya itu quorum itu sebenarnya tidak sama dengan quorum-quorum yang di mana di perusahaan-perusahaan yang selama ini berjalan gitu ya. Karena prosedur itu berjalan sesuai dengan mekanisme intern sidang-sidang di Nahdlatul Ulama. Dan menurut saya terlalu rumit dan terlalu berliku-liku pengacara ingin meringankan kliennya ya, yang intinya sebenarnya bagaimana supaya ingin mementahkan fatwa ataupun sikap keagamaan MUI, kan intinya di situ. Cuma yang saya ingin tegaskan adalah bahwa itu tidak relevan. Karena apa? Karena proses-proses yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penentuan fatwa ataupun sikap keagamaan itu sudah jelas gitu loh. Jadi ini persoalan-persoalan yang sebenarnya di luar hal yang terkait dengan fakta-fakta hukum mengenai penistaan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok. Jadi proses hukumnya ketika fatwa itu keluar lalu kemudian itu dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh jaksa gitu ya. Saya kira itu sebenarnya bagi Majelis Ulama sudah selesai melakukan satu pekerjaan sesuai dengan apa yang ada dari tupoksi Majelis Ulama Indonesia. Dan karena itu ya nggak usah terlalu penasihat hukum Ahok itu. Jadi kalau dalam istilah guyonannya orang itu jangan seperti mencari ketiak ular gitu loh, diselidiki kepala sampai buntut nggak ketemu-ketemu, yang ujung-ujungnya ya akhirnya ingin meringankan gitu. Jangan Jadi begitu. meskipun sudah seminggu berlalu persidangan kemarin yang akhirnya menuai kontroversi dan membuat kasus baru bagi Ahok dan timnya, lalu bagaimana kemudian sikap PBNU, Pak Mas Duki? Di persidangan lalu Pak Ahok sempat menyatakan bahwa keterangan saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tidak objektif begitu, lebih mengarah ada keberpihakan terhadap salah satu paslon yang akan menuju Pilkada DKI. Ada semacam kepentingan politik di sana. Lalu di saat keluar ruang persidangan, Kiai Haji juga sempat menyampaikan soal dulunya bahwa pernah ikut di partai. Pak Mas Duki. Ya, itu tidak benar ya, bahwa Majelis Ulama Indonesia di dalam mengeluarkan fatwa ataupun sikap keagamaan itu ada kaitannya dengan kekuatan politik tertentu. Itu satu hal, itu jelas-jelas membuat kami tersinggung dan itu tidak benar.
kami harus tegaskan itu. Lalu yang kedua, kalau yang terkait dengan Kiai Ma'ruf menyatakan bahwa kami adalah orang partai, maksudnya itu adalah bahwa orang-orang seperti Kiai Ma'ruf yang sudah berumur 70-an tahun, itu pasti dia mengalami satu proses di mana Nahdlatul Ulama itu berdiri sebagai partai. Tahun 55 itu namanya NU itu adalah partai politik, maksudnya beliau begitu. Jadi kalau dihubungkan ke sana iya, tapi kalau dihubungkan dengan partai politik sekarang ya enggak ada hubungannya gitu loh. Itu tidak benar sama sekali gitu loh. Dan ini persoalan-persoalan yang sampai sekarang masih terus saja dihubungkan bahwa seakan-akan fatwa itu ada hubungannya dengan kekuatan politik tertentu. Itu yang tidak benar, dan kami akan selalu menghindari itu. Baik, saya ke Pak Nikolai kembali. Kalau kita melihat percakapan antara kuasa hukum dengan saksi panel yang baru saja kita tayangkan tadi, adakah ini akhirnya nanti yang menjadi pegangan atau kekuatan tim kuasa hukum ketika mengetahui bahwa sebenarnya rasa kesal atau kesaksian dari saksi panel hari ini karena setelah melihat tayangan video dari pihak kepolisian, bukan berawal dari ketika Pak Ahok berpidato di Pulau Pramuka? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau ingin supaya masyarakat jangan disesatkan dengan argumen atau pemikiran-pemikiran sesat bahwa pendapat keagamaan atau yang dikenal kita sebut fatwa dan sebagainya terhadap Al-Maidah 51 ini, yang meminta itu adalah dari Polri. Kepolisian RI yang meminta, dalam ini Bareskrim dan Kapolri, meminta supaya ada pendapat keagamaan dari MUI sehingga mereka bisa memproses. Jadi bukan SBY yang meminta. Saya tidak punya hubungan apapun dengan SBY dan tidak menjadi tim sukses siapapun, tapi saya melihat dari sisi hukum bahwa fatwa yang diminta atau pendapat sikap keagamaan yang minta adalah polisi untuk pembuktian terhadap laporan-laporan polisi tentang Al-Maidah. Artinya Anda ada takut kekhawatiran begitu bahwa masyarakat beranggapan bahwa fatwa kemarin yang dikeluarkan oleh MUI karena ada seseorang yang meminta, bukan Polri begitu yang meminta dikeluarkan fatwa. Ya, ini kan sudah dikaburkan. Sudah dikaburkan fakta-fakta ini oleh pihak Ahok maupun penasihat hukumnya. Yang jelas kita harus memberikan pemahaman pada masyarakat supaya jangan masuk dalam alur pikiran sesat. Bahwa sikap keagamaan atau fatwa yang minta adalah kepolisian. Baik. Itu jelas, terang, dan lengkap. Tidak ada bumbu apapun. Satu, menjawab yang tadi Anda katakan, bahwa tentang panel. Kalaupun panel marah atau dia kesal setelah melihat video yang diputarkan oleh pihak penyidik kepolisian, wajar. Karena saya bilang tadi apa? Dari jawaban-jawaban dia saja kan dia menunjukkan memang dia bukan masyarakat, dia masyarakat awam yang tidak mengerti hukum. Nah, ketika dijelaskan oleh penyidik, ini loh videonya, ini loh gambarnya, menurut Anda bagaimana? Ya kesel dong setelah melihat itu. Jadi jangan otaknya si panel ini dibalik seolah-olah si panel itu pertamanya dan terakhirnya tidak kesal, tetapi ada semacam satu pengaruh dari kepolisian membuat dia kesal. Tidak, polisi hanya mempertontonkan video itu kalau dari hasil Percakapan tadi. Kita ngobrol lagi nanti Pak Nikolai, Pak Mas Duki usai jeda. Tetaplah bersama kami.